Dengan pukulan Chen Ping, langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan cahaya merah bertabrakan. Lampu merah yang meledak Tan Rongkun langsung menjadi kusam dan tidak berwarna di bawah tinju Chen Ping Sengguang, dan akhirnya benar-benar ditelan oleh cahaya keemasan. Chen Ping berdiri dan dengan cepat menuju Tan Rongkun. Saya tidak peduli keterampilan jahat apa yang Anda gunakan, semuanya sia-sia di hadapan saya. Petik 2. Chen Ping berada di udara, cahaya keemasannya mekar di tubuhnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya lagi. Dan kali ini, pedang pembunuh naga tidak hanya memancarkan cahaya keemasan, tetapi juga memiliki api yang mengamuk terbakar. Kekuatan spiritual, kekuatan asli, dan kekuatan naga disuntikkan ke pedang pembunuh naga oleh Chen Ping. Pedang pembunuh naga mengeluarkan semburan berdengung, seolah dia tidak tahan dengan aura haus darahnya. Pedang pemotong naga dipotong sebagai kepalanya, dan energi pedang yang menakutkan berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas menuju Tan Rongkun. Merasakan pedang Chen Ping, mata Tan Rongkun melebar dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Karena kekuatan dalam pedang ini sangat menakutkan, itu jauh lebih kuat daripada ketika Chen Ping menghadapi Mu Qing di atas ring. Pelarian roh darah. Meskipun Tan Rongkun adalah peringkat kedua Mahayana, dia tidak berani mengambil pedang Chen Ping saat ini. Aku melihat cahaya merah keluar dari dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Swiss. Pedang Chen Ping disayat, dan itu langsung disayat. Kekosongan di depannya retak oleh pedang ini. Semua orang yang hadir bisa merasakan kekuatan pedang Chen Ping dan niat membunuhnya yang mengerikan. Di Chongjing dan yang lainnya bahkan lebih tegang, dan semua murid dari Sekte Darah dan Tulang terkejut pada saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu seorang biksu kelas 7 yang telah melintasi alam kesengsaraan tidak akan mengambil master kelas 2 dari alam Mahayana dengan serius sama sekali. Dia juga mengalahkan pihak lain ke dalam perkelahian, yang agak keterlaluan dan sangat berdampak pada pemahaman murid-murid ini dari Darah dan Tulang Sekte. Chen Ping mengabaikan reaksi jemaat, tetapi berbalik dan mencari-cari jejak Tan Rongkun. Aku tidak tahu apa batu roh merah yang ditelan orang ini, tapi itu bisa membuat orang menghilang dalam sekejap. Namun, Chen Ping tahu bahwa itu Tan Rongkun tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk berteleportasi di luar angkasa. Dia harus menggunakan semacam keterampilan untuk membuat tubuhnya menghilang. Chen Ping mencoba menggunakan kesadaran divine-nya untuk mengeksplorasi napas Tan Rongkun, tetapi eksplorasi itu sedikit mengejutkan Chen Ping, karena seluruh darah dan tulang sekte penuh dengan napas Tan Rongkun. Seolah-olah Tan Rongkun telah bergabung dengan semua tulang di sekte darah dan tulang, dan dia tidak dapat menemukan lokasi spesifik Tan Rongkun sama sekali. Chen Ping, kataku, di gerbang berdarah ini, itu adalah wilayahku, dan kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Petik 2. Seluruh gerbang darah dan tulang adalah saya, dan saya juga seluruh gerbang darah dan tulang. Petik 2. Suara Tan Rongkun datang dari segala arah, dan nadanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Chen Ping, dipersenjatai dengan pedang pembunuh naga, tiba-tiba mengayunkan pedang ke kiri dan kanan, energi pedangnya melintasi gerbang darah dan tulang. Ketika energi pedang menghilang, Tan Rongkun tidak muncul. Hahaha, saya telah mengatakan semuanya, saya adalah seluruh darah dan tulang gerbang, bagaimana mungkin jika Anda ingin menyakiti saya dengan pedang Anda? Petik 2. Tan Rongkun mencibir. Kali ini, Chen Ping memang merasa sedikit rumit. Metode masking yang tidak digunakan Tan Rongkun ini menyembunyikan dirinya. Jika itu adalah formasi sihir, Chen Ping dapat dengan mudah menemukannya dan kemudian mematahkannya. Tapi sekarang Tan Rongkun tidak menggunakan formasi rambut, dia juga tidak melompat dan melarikan diri di luar angkasa. Nafasnya tersebar di seluruh gerbang darah dan tulang. Tidak ada cara untuk menemukannya dengan mengandalkan nafasnya. Orang ini menggunakan pelarian roh darah, yang juga merupakan keterampilan di surga. Petik 2. Setelah pertempuran antara dewa dan setan,
tampaknya ada banyak keterampilan surgawi yang tersisa di dunia surga dan manusia ini. Petik 2. Pada saat ini, Demon Lord Qiyun berbicara. Senior, tahukah Anda jenis darah apa yang keluar dari sini? Petik 2. Chen Ping bertanya dengan heran. Tahu beberapa. Akayun Demon Lord mengangguk, dan kemudian melanjutkan, pelarian roh darah ini bukan untuk menyembunyikan orang, tetapi untuk mengubah tubuh fisik orang ini menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tetesan kecil darah ini ada di mana-mana, jadi Anda akan menemukan aroma orang ini di mana-mana. Petik 2. Namun, pelarian roh darah orang ini belum dipraktekkan di rumah. Dia hanya membagi tubuh fisiknya, dan jiwanya masih utuh. Petik 2. Setelah Raja Iblis Qiyun selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba memikirkan cara. Ternyata ini masalahnya, dan ini adalah pertama kalinya Chen Ping menemukan keterampilan semacam ini. Aku melihat lampu merah tiba-tiba berkedip di dahi Chen Ping, diikuti oleh mata ekstra. Segera, seluruh gerbang darah dan tulang berubah menjadi area abu-abu di mata Chen Ping. Mata Tianming dibuka oleh Chen Ping. Selama mata Tianming dibuka, jiwa Tan Rongkun tidak akan pernah mau bersembunyi. Pada saat ini, Chen Ping bisa melihat tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Jiwa Tan Rongkun sebenarnya bersembunyi di Gunung Bon tidak jauh. Chen Ping tidak memikirkan hal ini sama sekali, jadi dia ditipu oleh orang ini. Jika kesadaran Chen Ping menyebar sedikit lebih luas dan dia mencari dengan hati-hati, itu tidak berarti bahwa itu dia tidak dapat menemukan jiwa orang ini. Pada saat itu, aku menemukan bahwa suasana Tan Rongkun ada di mana-mana di dunia, dan aku sedikit bingung, jadi aku meminta orang ini untuk berpura-pura. Pada saat ini, Tan Rongkun merasa sangat aneh ketika dia melihat Chen Ping tiba-tiba memiliki satu mata lagi di dahinya. Tapi dia tidak tahu apa itu Tianmingyan. Aku hanya merasa bahwa tempat di mana aku bersembunyi sepertinya ditatap, dan aku merasa sedikit tidak nyaman di seluruh. Sebelum Tan Rongkun bisa mengetahuinya, energi pedang tiba-tiba menyerang. Boom! Seluruh Gunung Bon meledak seketika, dan Tan Rongkun langsung tersingkir oleh energi pedang. Saat Tan Rongkun melompat, tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai mengembun. Dalam sekejap, dia menjadi seperti apa rupa Tan Rongkun, dan jiwa Tan Rongkun dengan cepat kembali ke tubuh fisiknya. Jika tidak ada tubuh fisik dan hanya jiwa yang tersisa, kekuatannya akan sangat berkurang, dan Tan Rongkun akan semakin tidak mampu bertarung dengan Chen Ping. Mantra apa yang Anda gunakan untuk menemukan keberadaan saya? Petik 2. Tan Rongkun menatap Chen Ping dan bertanya dengan tak percaya. Mata yang muncul di dahi Chen Ping memberi orang perasaan yang menakjubkan. Hanya sedikit trik seperti milik Anda, tidak apa-apa untuk berbohong kepada orang lain. Tidak semudah itu berbohong kepada saya. Petik 2. Chen Ping mencibir. Tan Rongkun menatap Chen Ping, lalu dengan satu tangan, seluruh gerbang darah dan tulang bergetar. Kemudian tulang-tulang yang patah itu mulai mengembun menjadi bola besar di antara telapak tangan Tan Rongkun. Pada saat yang sama, dada Tan Rongkun berkelebat dengan cahaya merah, dan kemudian dia melemparkan bola di tangannya dengan keras ke arah Chen Ping. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dan mengepalkan tangan kanannya. Boom! Tinju Chen Ping berkedip dengan emas dan dia meninju keluar. Bayangan tinju emas besar menghantam bola besar. Bayangan kepalan tangan diperbesar dengan cepat di udara, dan akhirnya menjadi sebesar bola besar. Dengan bang memekakkan telinga, bola besar meledak langsung, berubah menjadi bubuk dan mengambang pergi. Hus! Di langit penuh bubuk, Chen Ping tiba-tiba bergegas menuju Tan Rongkun. Chen Ping sangat cepat sehingga dia hampir berkedip di depan Tan Rongkun. Bang! Tan Rongkun tidak punya waktu untuk bereaksi dan terpukul keras oleh pukulan Chen Ping. Tubuh Tan Rongkun dengan cepat terbang terbalik, dan luka seukuran mangkuk muncul di dadanya. Namun, luka itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku, tubuhku bisa berubah menjadi kabut darah, jadi tidak peduli bagaimana kamu menyerang,
kamu tidak bisa menyakitiku. Petik 2. Tan Rongkun tertawa. Ya, petik 2. Chen Ping melihat bahwa tubuh fisik Tan Rongkun bisa berubah menjadi kabut darah kapan saja, dan itu bisa mengembun kapan saja. Jika dia ingin Tan Rongkun mati, dia harus terlebih dahulu mencegahnya berubah menjadi kabut darah. Aku melihat bola api tiba-tiba berdetak di telapak tangan Chen Ping, tapi apinya tidak merah atau biru, tapi putih. Melihat bahwa Chen Ping benar-benar berencana untuk menyerangnya dengan Zihuo, Tan Rongkun tersenyum dan berkata, bahkan jika itu Zihuo, jangan pernah berpikir untuk menyakiti saya. Petik 2. Chen Ping tidak memperhatikannya, tetapi api di telapak tangannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi yang aneh adalah api Chen Ping naik, tapi suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Seolah-olah es telah membeku antara langit dan bumi. Bahkan kepingan salju yang terus jatuh membeku di udara saat ini, tidak bergerak. Jadi semua orang merasakan dingin dan harus keluar dari kekuatan spiritual mereka untuk melawan dingin yang parah. Apa yang terjadi? Apakah aura ini lebih dingin dari aura jahat? Petik 2. Di Chongjing bertanya dengan bingung. Tan Rongkun juga tidak mengerti dari mana datangnya udara dingin ini. Sudah jelas bahwa nyala api di telapak tangan Chen Ping berdetak. Bukan saja dia tidak merasakan sedikit pun panas, tetapi dia merasakan nafas yang lebih dingin daripada roh jahat. Sebelum Tan Rongkun bisa bereaksi, nyala api di tangan Chen Ping sudah keluar. Karena Anda mengatakan Anda tidak takut api, cobalah dan berharap Anda tidak menakut-nakutinya. Petik 2. Chen Ping mengejek Tan Rongkun. Dengungan, panas sekali, bagaimana saya bisa takut? Petik 2. Tan Rongkun mendengus dingin, lampu merah di tubuhnya berkedip, dan napasnya terus naik. Chen Ping sengaja mencoba memprovokasi orang ini. Selama Tan Rongkun berani bersentuhan dengan api es yang sangat dingin, dia pasti akan membeku. Maka Chen Ping akan dapat dengan mudah membunuh Tan Rongkun. Tubuh beku tidak memiliki cara untuk membedakan menjadi kabut ribuan darah. Seperti yang diharapkan, Tan Rongkun tertipu, dan energi spiritual berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba melambai ke arah api es Chen Ping yang sangat dingin. Dia berencana untuk menghentikan api dengan satu telapak tangan. Tapi tepat ketika api es yang sangat dingin semakin dekat dan dekat dengan Tan Rongkun selalu merasa ada sesuatu yang salah. Karena dinginnya semakin kuat dan kuat, itu sudah membeku di kakinya, dan kakinya membeku bersama dengan bumi. Tapi itu sudah pada saat ini, Tan Rongkun mencoba melarikan diri, dan sudah terlambat sama sekali. Dia hanya bisa memblokir nyala es yang sangat dingin di depannya. Boom! Aura yang ditangkap oleh telapak tangan Tan Rongkun langsung bertabrakan dengan nyala es yang sangat dingin. Pada saat kontak, aura Tan Rongkun terkondensasi menjadi es dalam sekejap. Dapat dilihat dengan jelas bahwa itu menjadi kabut es di udara. Dan nafas dingin ini, bersama dengan aura Tan Rongkun, langsung masuk ke tubuhnya. Tan Rongkun gemetar di seluruh, dan kemudian telapak tangannya mulai membeku. Tanganku, tanganku. Tan Rongkun menatap telapak tangannya dengan heran. Segera, embun beku menyebar, dari telapak tangan ke tubuh, ke kaki, dan akhirnya ke kepala. Tan Rongkun membeku sampai akhir, matanya masih terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi kengerian. Di mata semua orang yang luar biasa, Chen Ping perlahan berjalan ke tubuh Tan Rongkun, dan kemudian memberinya dorongan lembut. Boom! Tubuh beku Tan Rongkun jatuh ke bawah dan kemudian hancur langsung menjadi banyak bagian. Dan saat tubuh hancur, bayangan gelap bergegas keluar. Ini adalah jiwa Tan Rongkun. Tubuh fisiknya benar-benar selesai sekarang. Jiwa Tan Rongkun berencana untuk melarikan diri. Melihat jiwa Tan Rongkun yang hendak melarikan diri, Chen Ping melambaikan tangannya lagi, dan kali ini itu adalah bola api merah. Api ganas menelan jiwa Tan Rongkun dalam sekejap. Tan Rongkun menjerit, dan tak lama kemudian tidak ada suara. Di Chongjing dan orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang menatap kosong ke tempat kejadian di depan mereka. Orang-orang ini semua bodoh. Mereka tidak pernah menduga bahwa Chen Ping akan membunuh Tan Rongkun begitu cepat.
Itu adalah biksu dari tingkat kedua alam Mahayana. Melarikan diri kembali ke aula utama. Petik 2 titik. Di Chongjing bereaksi, lalu mengayun keras dan menangkap angin kencang. Kemudian dia membawa murid-murid yang tersisa dari Sekte Darah dan Tulang dan melarikan diri dengan putus asa menuju aula Sekte Darah dan Tulang.